Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Bapak, saudara semuanya, untuk kita kembali boleh belajar. Tuhan, mari kita belajar. Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang hebat untuk pelayanan Indonesia Timur ini. Pak Kacung, Pak Wisnu, Pak Andoyo. Terima kasih juga untuk Profesor Kestanti yang rajin ikut. Luar biasa, Prof. Sangat terhormat kalau kami belajar ada profesor yang hebat ini. Makasih untuk Saudara Yohanes Sinardi, seorang anak Tuhan, ahli gizi, ahli kesehatan, ahli makanan sehat. Wah, luar biasa sekali. Nah, tema kita hari ini, bagaimana kita tetap sehat di masa Omikron yang seperti ini. Dan memang kalau kita lihat ya, Delta itu memang ganas. Tapi Omikron ini merata. Itu dari berapa teman, kalau nyerang itu per keluarga bisa kena semuanya. Ya memang gejalanya lebih ringan. Nah, saya akan mulai belajar, mengajak saudara untuk melihat Kejadian 2 ayat 1 dan sampai 3. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Begini firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Saudara, sebelum ada hukum apa saja di muka bumi ini, saya ulangi, sebelum ada hukum apa saja, belum ada hukum pernikahan, belum ada hukum pemerintahan, belum ada hukum tanah, hukum ekonomi, ya sebelum ada hukum apa saja, ternyata hukum yang pertama Bapa berikan kepada manusia adalah obat untuk kesehatan kita. Ya, ini buktinya. Ya, saya baca lagi ayat 2. Ketika Tuhan pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah, 10 perintah Tuhan itu diberikan zaman Musa di kitab Keluaran. Dan itu masih perlu berapa banyak tahun lagi. Tapi istirahat yang Papa sediakan sudah diberikan pertama kali buat manusia. Maaf, saya tidak membahas tentang hari apa hari ke-7 itu. Karena sampai hari ini masih terjadi banyak perdebatan, banyak polemik. Ya, jadi maafkan saya. Kalau ada di antara kita percaya hari ke-7 Sabtu, saya hargai, saya hormati. Tapi setelah saya mempelajari kebenaran ini, ternyata hari ke-7 itu bukan hari Sabtu. Lalu kapan? Hari ke-7 itu dimulai ketika Tuhan menyelesaikan semua pekerjaannya. Saya ulangi, hari ke-7 untuk beristirahat, rest, itu dimulai setelah Tuhan menyelesaikan semua pekerjaannya di hari sampai masa yang ke-6. Nah, dalam perjanjian baru, sejak Tuhan Yesus nyata, maka hari ke-7 itu dimulai ketika dari mulut Tuhan Yesus dalam penderitaan yang begitu berat di kayu salib mengeluarkan satu kalimat pendek. Dalam bahasa Indonesia cuma terdiri dari 2 kata. Sudah selesai. It is finished. Nah, saudara, ini yang kita harus percaya. Bahwa hari ke-7 itu sudah kita mulai sejak Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Nah, sejak hari itu sampai seterusnya, saudara dan saya sudah ada di hari ke-7. Maka itu kita sudah mempunyai obat alamiah
Dalam bahasa Inggris ada kata self healing. Ya, saya harap nanti Pak Yohanes Sunardi bisa membantu. Saya tuh mencari kata ini dalam bahasa Indonesia, self healing. Ternyata Bapa di surga yang menciptakan segala bentuk kehidupan dari yang paling sederhana, ya, protozoa, sampai makhluk yang paling sederhana, ya, yang kecil-kecil, yang cuma satu sel, cacing, sampai tumbuh-tumbuhan dan manusia. Saudara, kita harus bersyukur kepada Bapa di surga bahwa di dalam setiap kehidupan itu ada kuasa untuk menyembuhkan diri sendiri. Self healing. Puji Tuhan. Saya berapa kali mengikuti hamba Tuhan yang hebat ini, Pak Yohanes Sunardi. Saya mendengar semua yang diajarkan itu benar. Baik secara Alkitab maupun secara medis, ilmu pengetahuan kesehatan. Nah, jadi ada self healing. Nah, self healing ini hanya bekerja waktu tubuh kita, fisik kita, mental kita, psikis kita itu beristirahat. Keren ya? Lalu ayat 3 Kejadian 2. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Yahweh Tuhan menjadikan bumi dan langit. Saudara, maka itu ketika COVID mulai muncul, 30 Desember 1900 berapa? 2020. 2019. 31 Desember. Maka begitu dunia masuk 1 Januari 2020, dunia dapat hadiah yang sangat tidak enak. Dan hadiah itu belum pergi dari bumi sampai di tahun ketiga ini. Dan sejak ada COVID-19, maka muncul sebuah istilah yang jarang kita dengar, imun. Betul tidak? Lalu orang-orang beragama menambahkan iman. Oke? Nah, saudara, imun itu sudah ada di dalam diri kita, di tubuh setiap kehidupan. Enggak cuma tubuh manusia. Sudah ada imun itu. Nah, tergantung bagaimana imun itu bekerja. Nah, ternyata imun itu akan bekerja di tubuh kita ketika kita tidak stres, ketika kita rileks, ketika bawaan kita bahagia, ketika bawaan kita sukacita. Saat itulah imun kita bekerja luar biasa. Nah, ini kan gratis yang Tuhan berikan. Nah, kapasitas saya tidak bisa menambahkan dengan banyak teori ilmu pengetahuan. Nanti tugasnya saudara kita ini Pak Yohanes Sunardi. Tapi ini yang tercatat dalam firman Tuhan. Maka itu hukum yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia. Bukan hukum politik, hukum pemerintahan, hukum pidana, hukum perdata, hukum ekonomi. Bukan hukum kesehatan, pendidikan, bukan. Tetapi hukum yang pertama yang Tuhan beri kepada manusia adalah waktu istirahat di hari ke-7. Nah, istirahat itu bukan cuma waktunya sekian jam, tidak. Tapi kualitasnya. Ada orang punya waktu tidur 10 jam, tapi nggak nyenyak, nggak les, nggak deep sleep. Maka orang itu makin capek. Tapi kalau kita punya waktu 4 jam misalnya, tapi bisa tidur nyenyak sekali. Waduh, itu kesehatan, kekuatan. Sel-sel yang mati, yang aus, yang dipakai sepanjang hari untuk kita beraktivitas.
waktu kita istirahat, sel-sel itu diperbarui lagi. Inilah kekuatan istirahat itu. Saya pernah baca satu tulisan. Nah, saya ingin baca tulisan ini ya, supaya kita semuanya bisa belajar. Ya, ini semuanya ada di fisik kehidupan kita. Ya, saya baca ya. Hormon kebahagiaan. Ya, cara mendapatkannya ada 4 di sini yang saya terima tulisan ini. 1, dopamin. Dikenal sebagai hormon perasaan baik. Dopamin. Bagaimana mendapatkan dopamin, perasaan baik? Makan enak. Ya, tapi jangan salah makan ya. Yang dilarang Tuhan jangan dimakan. Kedua, tidur cukup. 3, olahraga. 4, merenungkan kebaikan Tuhan. Itu dopamin. Nomor 2, oksitosin. Dikenal sebagai hormon cinta, hormon kasih. Melalui berpelukan, berbagi cerita, main dengan hewan peliharaan, melakukan aktivitas kebaikan, menolong orang, berbagi. Itu oksitosin. Ya, hormon kasih. Nomor 3, endorfin. Dikenal sebagai peredah nyeri alami tubuh. Wah, ini keren ya. Endorfin ini dikenal sebagai peredah nyeri secara alami untuk tubuh. Melalui tertawa, mendengarkan musik, makan coklat, nonton film. Nah, saya baca ini ya. Itu endorfin. Yang keempat, serotonin. Dikenal sebagai pengelola suasana hati. Melalui apa? Berjemur di bawah sinar matahari. Melihat pemandangan alam. Jalan-jalan. Bersekutu dengan Tuhan. Dan beribadah. Saudara, ini semua ada di dalam tubuh kita. Dan saya ulangi, ini gratis. Papa sudah menyediakan sejak kita dibentuk dalam kandungan ibu. Jadi saya ulangi, ini sudah ada dan dibentuk sejak kita masih dalam kandungan ibu. Dan ini kan luar biasa. Maka itu, sampai hari ini sudah tahun ketiga, COVID ini masih merajalela di bumi. Ternyata belum ada obatnya. Maka itu ketika Omikron muncul, sudah vaksin, sudah booster, kenapa masih kena? Itu membuktikan bahwa barang ini, virus ini, obatnya tidak bisa dibuat oleh manusia. Obatnya hanya bisa dibuat oleh Tuhan. Di dalam tubuh kita. Semua kita masih ingat ayat terkenal. Dan selama COVID ini, ayat ini lebih terkenal lagi. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, itu ayat terkenal. Selama COVID, ayat itu digunakan oleh banyak orang. Memang betul. Imun akan keluar waktu kita bersuka cita. Maka itu, dalam penelitian, saya bisa salah. Ya, sekian persen orang yang meninggal karena meninggal waktu COVID, ternyata bukan karena COVID-nya yang membunuh orang, tapi stres dan ketakutan. Karena dengar berita-berita yang mengerikan, dengar berita-berita yang menakutkan. Nah, itu membuat imun itu lemah dan tidak berdaya. Jadi bukan virus itu. Jadi betul kata Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, tapi semangat yang patah. Mengeringkan tulang. Apa itu semangat patah? Stres, takut, gentar, putus asa, kecewa. Itu mengeringkan tulang. Saudara, pertama saya belajar ayat ini, saya tuh bilang gini, Tuhan, dari dulu tulang itu kering. Nggak ada tulang basah. Kenapa? Kalau ada orang semangatnya patah, stres, kecewa, putus asa, dendam, dengki, marah, itu menurunkan imunnya. Ternyata yang kering bukan tulangnya, saudara. Di dalam tulang yang kering itu, di dalamnya ada yang basah.
Nah, yang basah di dalam tulang itu yang bisa kering. Apa itu yang basah di dalam tulang? Sumsum. Nah, sumsum itu pabrik darah. Darah itu kehidupan. Jadi kalau orang sumsumnya kering, itu pasti pabrik darahnya tutup. Kalau orang itu pabrik darahnya tutup, pasti kehidupannya berakhir, mati. Jadi firman itu bisa dibuktikan. Orang yang patah semangat, orang yang putus asa, aduh, mengerikan hidupnya. Kalau saudara punya kitab bahasa Jawa, boleh dibaca. Maaf yang nggak Jawa, saya nggak tahu dari bahasa suku-suku yang ada. Salah satu terjemahan bahasa Jawa, Amsal 17 ayat 22, kalimat keduanya. Ati sing semplah, patine alon-alon. Jadi mati pelan-pelan. Kalau orang itu patah semangat, penuh kekecewaan, kemarahan, dendam, dan sebagainya. Maka itu ayo hari ini timbulkan 4 hormon gratis yang ada di hidup kita. Karena Tuhan sudah sediakan. Tinggal bagaimana caranya kita menghidupkan dia. Maka itu kebahagiaan luar biasa. Yohanes 14 ada 3 ayat yang memberikan kita kekuatan untuk tetap bersukacita, bergembira. Ya, Yohanes 14 ada 3 ayat. Ayat pertama berbunyi, jangan gelisah, jangan tawar hati, jangan sedih. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat. Itu dia, jangan terharu. Ya, lalu Tuhan berkata, aku gak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Lalu ayat yang ketiga, bukan ayat 1, 2, 3 ya, cari di Yohanes 14. Ada ayat yang berkata, damai sejahteraku sendiri itu kutinggalkan kepadamu. Bukan damai sejahtera seperti yang diberikan oleh dunia. Nah, kalau kita menggenapi 3 ayat di Yohanes 14 ini, jangan gelisah, jangan sedih. Di rumah Bapa banyak tempat ada penghiburan. Lalu Yohanes 14 mengatakan, aku nggak akan tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus Tuhan Bapa di surga menyertai kita. Apa yang kita perlu takutkan dalam hidup? Yang ketiga, damai sejahteraku sendiri, ku tinggalkan kepadamu. Bukan yang seperti diberikan oleh dunia. Bukankah 3 hal ini akan membuat kita bisa tidur nyenyak, pikiran tenang, hati kuat, menghadapi semua tantangan dan cobaan yang ada. Saudara, maka itu sebelum kita mengkonsumsi suplemen-suplemen, vitamin-vitamin, obat-obat yang lain, ayo mulai hari ini kita galakkan, bangkitkan semua yang ada di hidup kita, endorfin, isotoniin, ya lalu dopamin, semua tadi bangkitkan kembali. Itu gratis ada di hidup kita. Terima kasih Bapak, Engkau memberikan itu. Dengan hati yang selalu bersukacita, dengan hati yang selalu bergembira, dengan istirahat yang cukup, bukan fisik, tapi mental kita, psikis kita istirahatkan. Maka waktu kita istirahat itu, dengan otomatis, itu gratis dari Tuhan. Ada reproduksi sel, ada pembaruan sel-sel dalam seluruh tubuh kita. Itu luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk itu. Ayat terakhir, Yohanes 7:23. Maka itu saya suka mempelajari kitab Injil Yohanes. Karena di dalamnya banyak konsep-konsep yang sampai hari ini bisa dipakai oleh dunia. Mungkin gara-gara ini Tuhan pakai Pak Yohanes Sinardi ini. Namanya Yohanes. Di dalamnya ada banyak ayat-ayat yang luar biasa. Ayat terakhir Yohanes 7:23 ya. Begini kata Tuhan. Saya bagian terakhir saja. Aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia. Seluruh tubuh seorang manusia. Jadi nggak cuma kepalanya saja, matanya saja, telinganya. Seluruh tubuh manusia. Aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Jadi Sabat itu menyembuhkan. Sabat itu menyehatkan. Menikmati Sabat yang sudah Papa buat di Kejadian 2 ayat 2. Itu membuat kita sehat walafiat.
roh, jiwa, tubuh kita sehat. Enggak cuma sehat tubuh. Banyak orang sehat tubuh, tapi mental enggak sehat. Rohnya enggak sehat. Tapi seluruh tubuh. Yohanes 7:23. Artinya roh, jiwa, tubuh kita sehat, sempurna. Karena kita istirahat. Masuk di dalam Sabat. Menikmati kasih sayang Bapa yang luar biasa. Maka itu izinkan saya lagi sekali, saya tidak berdebat, saya tidak membantah. Kalau saudara percaya Sabat itu Sabtu, silakan. Cuma ini pengertian saya. Kalau Tuhan Yesus menurut Yohanes 7:23 menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat, dan Sabat itu adalah Sabtu. Bagaimana kalau orang sakitnya hari Minggu dan harus menunggu Sabtu baru bisa disembuhkan? Kan berbahaya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bisa makin parah orang itu sakit. Maka itu saya percaya. Sabat dimulai sejak Tuhan Yesus mengucapkan kalimat sudah selesai. Sejak di kayu salib. Itulah sampai hari ini, sampai nanti dia datang kembali. Sabat itu sudah kita nikmati. Selamat hidup sehat dengan membangkitkan semua hormon gratis, imun gratis dalam tubuh kita dengan pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, hati yang gembira, isi dengan firman. Salam sehat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada PIT. Makasih Pak Yohanes Sinardi. Haleluya.